Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini narator magang akan membawakan alur cerita dari Korea yang masih ada aura-aura bercocok tanam. Dan film ini berjudul House with a Good View. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria berusia 28 tahun bernama Jin. Di sini Jin terlihat tampak sedang menunggu sebuah pengumuman pekerjaan yang akan diumumkan secara online. Apakah dia diterima bekerja atau tidak? Dengan harap-harap cemas, Jin pun mulai mengecek namanya di pengumuman itu. Dan sayangnya, dia tidak diterima dalam bekerja. Yang jelas saja hal ini membuat dia menjadi sangat frustasi. Karena rasa frustasinya itu, Jin pun merebahkan dirinya di atas kasur sambil sedikit berteriak-teriak. Yang jelas saja hal ini membuat ibunya datang ke kamarnya dan menanyakan apakah dia sudah diterima bekerja. Dan Jin pun mengatakan kalau dia belum diterima bekerja. Karena itu, ibunya pun menjadi sangat marah karena menganggap Jin merupakan putranya yang paling tidak berguna. Kemudian di malam harinya seperti biasa, Jin pun main game. Tapi karena kepikiran dengan pengumuman hasil pekerjaan tadi, yang membuat dia tidak fokus bermain game dan akhirnya kalah. Karena itu pun dia pergi ke ruang tamu hanya untuk sekedar duduk-duduk. Yang tidak lama datang ibunya yang membawakan beberapa lembar kertas yang mengatakan kalau Jin bisa bekerja dengan salah satu kenalan ibunya, yang mana Jin akan bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli properti. Di sini ibu Jin sudah sangat frustasi karena Jin sudah lama menganggur. Ditambah lagi, Jin sudah mulai bosan dengan semua ocehan ibunya. Karena itu dia pun tidak punya banyak pilihan dan mengiyakan permintaan ibunya. Di keesokan paginya, Jin pun berangkat menuju perusahaan itu dan bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Jingnan. Di sana, Jin memberikan surat lamaran kerjanya beserta riwayat pendidikannya. Tak lama berselang, datang seorang wanita muda, cantik, dan juga seksi. Yang diketahui bahwa wanita ini ialah istri dari Jingnan, yang mungkin usia mereka terpaut beberapa tahun. Yang hal ini membuat Jin pun terheran-heran kenapa wanita ini mau dengan pria tua seperti Jingnan. Setelah wawancara itu, Jin pun diterima bekerja dan besok bisa mulai langsung bekerja. Tapi sebelum itu, Jin terus mengamati istri dari si bos yang terlihat sangat cantik dan seksi. Yang mana hal ini membuat Jin selalu terbayang-bayang dengan wanita cantik ini. Sampai-sampai saat mandi pun Jin pun masih membayangkan wanita ini. Kemudian besok paginya Jin pun berangkat bekerja. Di hari pertamanya ini Jin sudah telat. Saat masuk, Jin melihat wanita ini sedang asik telepon sambil duduk dan ngangkang di atas meja. Yang jelas saja membuat Jin terperangah melihat kemulusan dan kemolekannya. Tahu kan kemolekan apa? Kemudian Jin pun duduk di kursinya. Kemudian wanita ini menghampiri Jin dan mengatakan kalau dia akan membantu dan melatih bagaimana seharusnya Jin bekerja, sambil sedikit menggodanya. Di sini Jin terlihat tampak malu dan tidak berani menatap wajah si wanita. Kemudian Jin pun diajak keluar sebentar untuk makan di kafe dekat kantor mereka. Di sini si wanita mulai mengorek-ngorek kehidupan pribadi Jin, dan di sini mereka berdua pun mulai mengobrol. Tapi saat sedang asik mengobrol, makanan mereka pun datang. Di sini Jin dan wanita ini pun mulai makan. Tapi di sini terlihat Jin gak terlalu fokus dengan makanannya. Malah Jin melihat ke arah dua gunung kembar yang sontak saja membuat Jin menjadi kaget dan tersedak. Karena itu Jin pun bergegas untuk minum, dan wanita ini pun sepertinya menyadari kalau pikiran Jin ini agak kemana-mana. Ya bukan agak kemana-mana, memang kemana-mana. Setelah selesai makan, Jin pun diajak oleh wanita ini untuk tugas pertamanya, yaitu menemui seorang klien yang ingin membeli sebuah kantor untuk dijadikan tempat dia bekerja. Setelah nawar kanan kiri, atas bawah, depan belakang, kayaknya klien ini gak terlalu cocok dengan tempat itu dan memutuskan untuk mencari tempat lain. Kemudian Jin dan wanita ini pun kembali ke kantor mereka. Saat mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju ke kantor mereka,
Di sini wanita ini pun tertidur, yang sontak saja Jin melihat dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jin berfantasi bisa menggrepeng-grepeng lahan gambut milik wanita ini. Karena lamunannya itu, Jin pun hampir menabrak. Ya, yang namanya juga orang lamun kan. Kemudian wanita ini pun mengangkat telepon dan meminta dia berhenti di sebuah gedung. Dan Jin diminta untuk kembali ke kantor sendirian. Dalam cerita terlihat Pak Jingnan sedang bersama seorang wanita di kantornya, yang mana Pak Jingnan ini sedang mengobok-ngobok guanya atau gua milik si wanita. Yang tak beberapa saat kemudian datang Jin, yang mana hal ini membuat Pak Jingnan mengakhiri menggali lubang kehidupan milik wanita itu yang tanpa disadari oleh Jin. Dengan seakan-akan tidak terjadi apapun, Pak Jingnan memperkenalkan wanita ini yang merupakan salah satu staf di situ kepada Jin. Kemudian wanita ini menghampiri Jin dan mulai memegang dadanya sambil menggoda Jin, yang mana hal ini membuat Jin tampaknya kayak agak risih, tapi enak. Tapi kemudian Pak Jingnan mengatakan jangan membuli orang baru. Kemudian Jin kembali pulang. Saat di malam harinya, saat di rumah, Jin masih memikirkan kejadian tadi siang saat Pak Jingnan bersama wanita itu melakukan hal yang tidak-tidak. Ternyata Jin menyadari kelakuan mereka, tapi Jin memilih untuk diam dan menganggap tidak melihat apapun. Tapi faktanya, Jin masih membayangkan kejadian itu dari tadi. Karena terus kepikiran dengan kejadian kemarin, Jin ini jadi tidak bisa tidur, yang mengakibatkan saat dia bekerja, dia terlihat mengantuk. Saat itulah istri Pak Bos menyadari kalau Jin ini sedang tidak fokus. Kemudian, dengan aktif dan reaktif, istri Pak Bos ini membantu Jin agar tetap sadar dengan cara memainkan rudal antar benua milik Jin di saat kendaraan sedang berjalan. Yang tentu saja Jin pun jadi kaget karena tiba-tiba ibu bosnya melakukan hal yang tidak tapi enak. Karena itu Jin pun menyetirnya mulai ke kanan dan ke kiri, ya oleng gitulah. Karena kegelian. Di sini Jin kelihatan menahan kesakitan yang amat sangat. Kesakitan apa keenakan ya? Ya, itulah pokoknya. Saat selesai, Jin terlihat seakan tidak berdaya dibuat oleh wanita itu. Di sini ibu bos menyindir celana dalam Jin yang berwarna kuning. Yang jelas saja Jin jadi sangat malu karena itu. Setelah itu Jin pun kembali ke rumah untuk beristirahat sambil terus membayangkan dan merasa tidak percaya yang barusan terjadi padanya. Dan dia menganggap ini hanyalah mimpi, padahal beneran. Setelah kejadian kemarin, seperti biasa, Jin pergi bekerja. Tapi saat sampai di tempat kerjanya, Bu Bos langsung mengajaknya keluar untuk bertemu dengan orang yang ingin melihat properti mereka. Tapi saat di mobil dalam perjalanan, terlihat Jin ini melirik ke arah Bu Bos, yang mana kayaknya Jin ini berharap mendapatkan pelayanan yang lebih kayak kemarin. Tapi di sini Jin berusaha untuk menahan rudalnya agar nggak sembarangan meluncur. Kemudian setelah sampai di tempat pertemuan, Bu Bos pun turun dan Jin disuruh menunggu di luar. Tapi tak selang lama Bu Bos pun kembali dan memberikan sesuatu kepada Jin, yang ternyata itu merupakan penutup serabi lempitnya. Yang sontak saja Jin pun terkejut, kemudian tersenyum, yang mana Jin menganggap ini adalah kode dari Bu Bos untuk mencangkulnya lagi. Di sisi lain, Bu Bos saat melakukan negosiasi harga soal propertinya, Bu Bos ini menggunakan kemolekan dirinya untuk merayu si pembeli, yang mana si pembeli pun terpengaruh karena melihat pemandangan indah di depan matanya. Kemudian Bu Bos pun pergi dari kantor itu dan menuju mobil dan akan kembali ke kantornya. Saat di mobil mungkin Bu Bos ini kecapean
kemudian tertidur. Di sini Jin mulai lirik-lirik melihat Bu Bos. Kemudian jemarinya mulai berjalan-jalan di hutan lindung milik Bu Bos, yang mana Bu Bos pun juga menikmati sensasi ini. Karena sudah tidak tahan dengan perjalanan jemari ini, Bu Bos meminta Jin untuk mencarikan sebuah tempat yang mana mereka bisa membuka lahan gambut yang akan ditanami dengan padi. Dan adegan yang kalian tunggu-tunggu pun dimulai. Tapi seperti biasa disensor lagi. Pokoknya maaf, sensor terus. Di keesokan paginya seperti biasa, Bu Bos dan Pak Bos berada di kantornya sebelum Jin datang. Terlihat Bu Bos ini kayaknya kurang diperhatikan oleh Pak Bos, yang mana saat Bu Bos mengajak Pak Bos menuju sebuah pesta, Pak Bos menolaknya karena dia merasa tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Tak lama berselang, Jin pun datang. Kali ini Jin datang lebih awal atau lebih pagi. Ya, tahu sendirilah, mungkin dia berharap dengan datang lebih awal dia akan mendapatkan servis lagi. Kemudian seperti biasa Jin pun melakukan pekerjaan rutinnya. Tak selang lama, Pak Bos pun pergi keluar untuk bertemu dengan seseorang. Saat si Bos pergi, Ibu Bos mulai menutupi semua tirai di kantor itu dan mengunci pintu. Saat Jin selesai melakukan pekerjaan hariannya, tiba-tiba Bu Bos langsung memeluknya dan merobohkan Jin di atas sofa. Dengan aktif dan reaktif, Bu Bos mulai menghajar si Jin. Di sini Jin pun tidak berdaya dan berusaha untuk menolak, walaupun sebenarnya dia nggak berusaha untuk menolak. Kemudian telepon pun berdering. Kemudian Jin pun mengangkat telepon itu. Telepon ini dari seorang klien yang ingin mencari properti untuk dirinya. Di samping itu, saat Jin menerima telepon, Bu Bos memainkan rudal antar benua milik Jin, yang mana Jin pun terlihat kesakitan tapi enak. Sangat kreatif sekali. Setelah telepon itu selesai, Jin pun langsung memupuk Bu Bos habis-habisan. Yang tanpa mereka sadari, ternyata salah satu karyawan di kantor itu mengintip mereka, yang membuat rahasia mereka bisa saja terbongkar. Kemudian waktu pun berganti saat di rumah terlihat Jin tampak kelelahan setelah pulang bekerja, karena dia harus bekerja 2 kali lipat hari ini. Yang pertama bekerja rutinitasnya, dan kedua membantu Ibu Bos dalam menggarap lahan hangatnya. Di besok paginya, Jin pun diajak oleh Bu Bos untuk menuju sebuah pesta untuk menemaninya, yang mana Jin ini menggantikan suaminya yang tidak bisa ikut. Kemudian mereka semua pun mengobrol, tapi hanya Jin yang tampak terdiam karena merasa malu. Kemudian Bu Bos pun dan Jin pergi untuk melihat sebuah properti. Di sini Jin dan Bu Bos berangkat. Di samping itu, ada seorang karyawan yang mengintip tadi juga ikut untuk melihat properti itu. Kemudian mereka pun melihat-lihat properti itu. Saat Bu Bos pergi telepon, tiba-tiba karyawan ini langsung mendekati Jin dan berkata, "Apakah kau punya hubungan yang spesial dengan wanita itu?" Tapi di sini Jin berusaha untuk berkelip, tapi sayangnya wanita ini sudah melihat semuanya. Dan di sini wanita ini berusaha untuk menggoda Jin agar mau memupuk lahan hangatnya. Karena panik, Jin pun berlari menuju toilet. Karena ada urusan lain, Bu Bos pun pergi meninggalkan wanita itu dan Jin berdua. Jelas saja, tanpa pikir panjang, wanita ini langsung menangkap Jin. Kemudian memaksanya untuk mencakul lahan hangatnya. Jin pun awalnya menolak, tapi karena godaan imannya yang begitu besar, Jin pun tidak kuasa untuk menahan hasratnya untuk mencangkul lahan hangat. Tapi di lain cerita, Bu Bos tampak merasa sangat curiga dengan gerak-gerik mereka berdua. Kemudian Bu Bos berinisiatif untuk kembali ke apartemen itu. Di saat yang bersamaan, Jin dan wanita ini sedang beradu senjata. Yang kemudian Bu Bos pun masuk ke apartemen itu. Untungnya disadari oleh Jin, dan mereka berdua pun langsung mengenakan semua pakaiannya dan berpura-pura seakan tidak terjadi apapun. Kemudian Jin dan Bu Bos pun pergi dari apartemen itu meninggalkan wanita itu sendiri. Ya, jadi ceritanya nggak tuntas tadi. Kemudian sebelum pulang, Jin pun diberikan secari kertas oleh wanita itu, yang mana wanita ini berharap Jin menemuinya di apartemennya dan melanjutkan pertempuran yang belum tuntas tadi. Kemudian pada malam harinya Jin pun pergi menemui wanita itu. Saat Jin mengetuk pintu,
wanita itu langsung membuka pintu dan menarik Jin masuk ke dalam apartemennya. Dan disinilah mereka berdua melanjutkan pemupukan lahan hangat yang tertunda tadi. Tapi sayangnya saya masih harus menyensor bagian ini. Dan di keesokan paginya, Jin pun sedang mengobrol dengan Bu Bos dan Pak Bos. Kemudian datang seorang gadis muda yang cantik bernama Yunsi, yang merupakan keponakan dari Pak Bos yang akan bekerja di kantor itu juga. Di sini terlihat Jin menatap dengan bahagia ke arah wanita ini karena dia melihat daun muda yang masih segar. Tapi di sisi lain tampaknya Bu Bos tidak terlalu suka dengan kehadiran Yunsi di kantornya karena Jin terlihat seakan-akan lebih memperdulikannya. Kemudian saat di lift, Bu Bos langsung meremas rudal antar benuanya dan mengancam Jin kalau dia tidak boleh berbuat yang macam-macam. Di sini Jin pun berkata iya dan menurutinya. Kemudian mereka pun pergi. Saat Jin sudah berada di rumahnya setelah selesai melakukan beberapa pekerjaan, Jin pun tengkurap di atas ranjang dan kemudian mulai membayangkan Yunsi. Tampaknya Jin ini mulai sedikit suka dengan Yunsi. Karena itu Jin pun jadi senyum-senyum sendiri. Kemudian di besok paginya dengan perasaan riang gembira dan penuh rasa percaya diri, Jin pun berangkat menuju kantornya. Tentu saja untuk bertemu dengan gadis yang dia suka, yaitu Yunsi. Saat berada di kantor, Jin pun bertingkah sebagai seorang senior yang baik yang mulai membantu Yunsi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang mana memang Yunsi ini kan orang baru, jadi dia nggak terlalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi perhatian lebih si Jin ini membuat Bu Bos yang dari tadi mengintip mereka berdua merasa cemburu. Kemudian seperti malam-malam sebelumnya, Jin menemui salah satu staf itu lagi dan bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, dia pun mendapatkan ujangan. Bila dia menyukai Yunsi, maka Jin seharusnya bersikap lebih tenang. Karena pada dasarnya, seorang wanita lebih menyukai pria yang lebih tua dari dirinya karena sikap tenangnya. Dan di keesokan harinya, seperti biasa, Jin pergi ke kantor. Dan kebetulan Yunsi tampaknya lagi sakit perut dan ingin ke toilet. Tapi sayangnya saat di toilet ada Bu Bos yang sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa diganggu. Kemudian Yunsi pun pergi. Tapi sebelum pergi Yunsi mendengarkan suara-suara yang agak-agak merintih. Dan di sini Yunsi pun sadar kalau Bu Bos sudah melakukan sesuatu yang enak, entah dengan siapa. Dan Yunsi pun tidak sadar kalau yang di dalam Bu Bos dan Jin. Kemudian Yunsi pun pergi dan seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Dan kemudian di malam harinya Jin dan Yunsi pun pergi makan. Di sini Yunsi pun terlalu banyak minum dan mabuk. Kemudian Yunsi pun bercerita mengenai bibinya yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh di kamar mandi. Di sini Jin pun agak sedikit terkaget, tapi dia berusaha berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Tapi sayangnya Yunsi pun tahu kalau yang di dalam ialah Jin. Dan dia pun marah kenapa mereka berdua melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin Yunsi ini marah karena nggak diajak. Enggak lah. Di sini Jin pun berusaha menjelaskan semuanya pada Yunsi. Tapi sayangnya karena terlalu banyak minum, Yunsi pun tertidur. Karena terlalu mabuk, akhirnya Jin pun mengantar Yunsi pulang. Dan saat sampai di apartemennya, tiba-tiba Yunsi pun memeluk Jin. Di sini Jin pun merasa hampir saja tidak tahan dan kebablasan. Jadi Jin mulai menciumi Yunsi. Tapi di sini Jin pun teringat perkataan dari si staf kantornya kalau dia harus melakukannya secara perlahan dan tenang. Karena itu Jin tidak jadi memupuk Yunsi kemudian menidurkannya. Di sini Jin menatap ke arah Yunsi sambil membayangkan dia berhasil memupuk Yunsi, tapi kemudian dia menampik semua bayangan itu lalu pergi. Karena merasa tidak tahan, dia pun menuju rumah wanita staf kantornya dan di sana dia pun bercocok tanam untuk melampiaskan hasrat duniawinya. Kemudian waktu pun berganti, keesokan paginya. Seperti biasa mereka pun bekerja. Kemudian Yunsi pun datang. Di sini Pak Bos memarahi Yunsi yang tidak pulang semalam dan Yunsi pun beralasan kalau dia pergi minum bersama temannya. Di sini Yunsi tidak menceritakan kalau temannya ialah Jin. Jin pun hanya terdiam dan menunduk. Lalu
Pak Bos mendapatkan telepon untuk segera melihat properti. Kemudian dia mengajak Bu Bos untuk pergi bersamanya dan meninggalkan Jin dan Yun-si di kantor berdua. Ini ada aroma-aroma yang Setelah mereka berdua pergi, Jin ingin merapikan file yang berada di dalam komputer Pak Bos. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata aktivitas menanam benihnya dengan Bu Bos selama ini terekam oleh CCTV. Hal ini membuat Jin sangat marah dan kesal. Karena sangat marah dengan semua ucapan dari Pak Bos di dalam rekaman itu, pada malam itu Jin pun menelpon Yun-si untuk memintanya datang ke kantor. Tak selang lama, Yun-si pun datang dan bertanya ada apa. Tapi belum sempat berkata-kata, Jin pun langsung mendorong Yun-si, kemudian memaksanya untuk memupuk. Awalnya Yun-si pun sedikit berontak, tapi akhirnya dia pun menyerah terhadap tangan takdir. Dan akhirnya dia pun dicocok habis-habisan oleh Jin. Kemudian setelah selesai, Jin pun pergi. Dan di keesokan paginya, Pak Bos menyadari dari rekaman di kantornya bahwa Jin sudah melakukan sesuatu pada keponakan kesayangannya, yang membuat Pak Bos marah dan menampar Jin. Tapi di sini Jin pun tidak diam. Dia pun mengatakan semua tentang isi rekaman itu dan mengatakan kalau sebenarnya kita berdua adalah sama. Di sini Pak Bos akan menampar Jin lagi, tapi diurungkan. Kemudian Yun-si membela si Jin, tapi semua perkataan dari Yun-si tidak digubris oleh Pak Bos. Kemudian menyuruh Jin untuk keluar. Saat berada di luar, Jin pun dikejar oleh Bu Bos. Kemudian mengatakan semua yang ingin dia katakan tentang semua tingkah laku dan perilaku Jin, yang mengatakan bahwa Jin adalah orang yang benar-benar jahat karena telah menyakiti keponakannya. Kemudian Bu Bos meminta Jin untuk tidak muncul di hadapan mereka lagi. Kemudian Jin pun pulang. Saat sampai di rumah, Jin pun merenungi semuanya. Jin berpikir kalau apa yang dia lakukan selama ini bukanlah perasaan cinta, melainkan hanyalah mencari kenikmatan. Di sini tampaknya Jin kayaknya menyesal dengan semua perbuatannya. Dan Jin pun berpikir, kenapa Bu Bos melakukan semua ini? Jin pun akhirnya menyadari kalau Pak Bos ini memiliki orientasi bercocok tanam yang agak berbeda. Kalau bisa dikatakan, dirinya akan sangat bersemangat bila bisa melihat istrinya melakukannya dengan orang lain. Jadi agak psikopat-psikopat gitulah. Dan film pun berakhir. Ya, inilah. Itu tadi alur ceritanya gimana? Apakah menghibur atau menginspirasi? Ya, semoga kalian terhibur gitu aja lah. Walaupun ending ceritanya sih nggak jelas sama sekali. Ya, apa yang bisa diharapkan dari film gini lah. Pokoknya itu. Ya udah, itu dulu untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan request film. See you next video. Ciao.